Halo, selamat datang di Kongko United TV. I'm United, we're all United. Ya, akhirnya gue hadir dengan video yang udah kalian tunggu-tunggu ya. Anthony, here we go. Anthony, here we go-nya sih udah basi ya, udah dari tadi pagi ya, dari subuh ya. Tapi ya, ya gue kalah gambling sih sebenarnya. Gue pikir kemarin nih, wah nih jangan-jangan nih sebelum jam 12 malam udah here we go nih. Makanya gue begadang sampai jam 12 malam kan. Ternyata nggak here we go sampai jam 12 malam ya. Pas gue pagi-pagi bangun, telat bangun, wah udah here we go di subuh. Ya udah lah, gue mau harus ke kantor, makanya gue nggak bisa bikin sampai sekarang. Baru balik dari kantor, gue bisa bikin video Anthony here we go ya. Tapi kali ini gue bakal ngomongin soal Anthony jelas, here we go-nya Anthony, dan juga gue pengen ngomongin tentang squad Ten Hag yang sudah lengkap menurut gue ya. Nggak ini bener-bener pendapat gue pribadi ya, bukannya pengen bikin kontroversi, tapi ya udah lengkap seharusnya sih. Oke, ngomongin Anthony dulu ya. Jadi Anthony dengan harga 100 juta million euro, sorry, 1 juta 100 juta euro. Ya, gila banyak loh, gede loh. 95 plus 5 ya, 95 juta euro plus add-on euro 5 juta euro add-on. Kontrak sampai tahun 2027 dengan opsi perpanjang 2028 ya. Jadi ini bakal Eredivisie, record fee. Jadi dia pemain termahal di Eredivisie. Gila ya, benar ya. Ya kalian udah tahu lah ya, gue nggak perlu ya, gue udah berhasil mengedukasi kalian soal Murto segala macam. Jadi kalau gue bilang sih dari segi signing, dari segi playernya ya banyak sih yang kalian setuju ya. Gue lihat di komen-komen status update gue juga, kalian banyak yang setuju juga sama gue, yaitu ya dari segi player dia 8 sampai 9 lah, 8 sampai 9 lah gue bilang ya, karena kita perlu banget winger kanan dengan kaki kiri ya, walaupun kita udah ada Ahmad dan Palestri ya, tapi kita perlu pemain yang udah bisa langsung main di sistem Ten Hag ya. Ya Anthony gue nggak khawatir gitu loh ya. Anthony udah bisa pasti langsung main, udah pasti 100% bisa langsung main ya. Sama kayak Lisandro Martinez, dia bisa langsung main. Ya, yang bikin dia jelek di week 1, week 2 kenapa? Ya karena Maguire, yang karena mungkin juga Luke Shaw gitu. Tapi gue bilang sih lebih ke arah Maguire gitu. Jadi nggak cocok, nggak ngeblend sama teammate-nya ya. Kita lihat 2 game terakhir, dia bareng Malaysia, dia bareng Ferran, ya sangat kompak dan cocok. Walaupun kanannya masih Dalot dengan defensifnya yang nggak solid-solid amat, tapi ini back four kuat banget gitu loh ya, udah terbukti ya, belum terbukti ya, tapi ya kelihatan lah gitu loh ya, potensinya tuh mungkin lebih bagus timbang Maguire main ya. Jadi Anthony sih gue nggak khawatir, yang gue khawatir kan dia bisa nggak cocok langsung dengan Dalot. Seandainya dia main di kanan kan, berarti kan dia harus ada duet dengan Dalot, benar nggak ya? Duet dengan Dalot, overlapping atau apalah ya kan. Terus ataupun juga dia dengan Bruno gimana sinergi, ataupun dengan misalnya Ronaldo striker kalau seandainya Ronaldo ataupun Martial. Jadi itu sih yang gue rada khawatir ya. Tapi kalau dari segi main Ten Hag, cara bermain Ten Hag pasti udah tahu 100% tentang Anthony ya. Jadi dari segi player sih menurut gue dia 8,5 lah kalau gue bilang sih. Kalau 9 mungkin ketinggian kali ya. 8,5 lah karena gue yakin dia bisa langsung main ya 100%. Permasalahannya di harga ya, dan gue nggak mau ngulangin lagi, dia kemahalan dan dia kemahalan. Ya udah pasti dia kemahalan ya. Jangan bilang Jack Grealish aja 100 juta gitu kan ya. Ya Jack Grealish kan orang Inggris gitu. Jadi otomatis bisa jadi ya 10 sampai 20 M lebih mahal, benar nggak? Dan kita tahu lah ya, ya gue ngomong sekali lagi, di Juni kita bisa sign Anthony dengan harga ya, harga pasarnya masih 50 waktu itu, dan mungkin kita bisa beli di harga 60 plus add-on kan ya. Ya kita harusnya beli, jadinya kita belinya 100 gitu plus add-on, mahal, kemahalan ya. Tapi sekali lagi ya mau gimana ya kan, John Murto, Glazer udah panic buying mode, ya udah dibeli ya. Tapi gitu. Masalah Anthony udah selesai saganya. Yang kita tinggal enjoy aja lah, dan karena menurut gua dengan ini ya, seandainya Ronaldo nggak keluar, Ten Hag punya squad udah lengkap untuk transfer kali ini ya. Nextnya kita bakal beli kiper. Menurut gua kita nggak perlu beli pemain lagi, nggak harus ya, nggak perlu, nggak harus beli pemain lagi ya. Kenapa? Karena gimana pun juga kalau kita semakin banyak kita banyak merubah squad gitu ya dalam satu transfer, itu bisa bisa jadi bumerang gitu loh untuk Ten Hag ya, karena memanage orang baru dengan orang lamanya itu kan nggak gampang ya, apalagi ya tahu sendiri deh ya kan, orang pemain Inggris di MU kan banyak problem gitu ya, songong semua gitu loh, benar kan. Jadi itu bisa jadi problem ya, tapi sih gue berharap juga ya dengan Anthony masuk, Casemiro masuk, eh, siapa Martinez udah cukup lengkap ya, dan semoga ya Ronaldo mau stay ya, karena kalau Ronaldo keluar berarti kita harus beli striker, itu udah pasti.
Ya, tapi kalau kita nggak Ronaldo nggak keluar, ya kita squad udah lengkap ya. Kalau gue gini deh, gue coba racik dulu ya, gue udah racik. Ini kelihatannya kita punya the best starting eleven ya. Taktik ya ini 4-3-3 lah atau kalau gue bilang sih lebih ke arah 4-1-4-1 karena ya kita si Erik ten Hag jelas sukanya pakai 1 DM ya. Kelihatan lah dari 2 game pertama ya. 2 game terakhir dia harus berubah karena sekali lagi nggak ada yang bisa jadi DM. Ya masih mungkin ya kita berat main 4-3-3 tergantung dari De Gea apakah dia mulai pede atau enggak ya untuk build up dari belakang. Ya sebenarnya gue bingung sama De Gea. Tinggal tinggal oper ke center back susah apa sih gitu kan ya. Terus kalau center back kena ada dijaga orang atau kena pressing lu tinggal tinggal long ball sedikit ke Malaysia atau ke Dalot itu susahnya apa gitu atau nggak ke Casemiro gitu kan ya. Apa susahnya gitu ya. Gue bingung sama De Gea ya. Anti banget itu megang bola. Nah, tapi anyway gitu. Menurut gue sih formasi yang bakal dipakai jelas 4-3-3 atau 4-1-4-1. Ya, sekali lagi kemungkinan bisa banget ini balik ke 4-2-3-1 tergantung dari De Gea. Karena sekarang ini gue lihat udah lengkap. Ya, kita bisa lihat lah sebelumnya ini Under Ragnik atau oleh permasalahannya adalah sorry Under Ragnik lah gue bisa bilang ya pas kita merubah sistem mau coba main pressing segala macam permasalahannya adalah jelas di defender ya kan di midfield ya dan juga di winger lah kemarin benar karena Ronaldo kan gacor kan musim lalu tiga itu ya Sancho Rashford nggak berkembang midfield McFred nggak berkembang ya Maguire Lindelof nggak berkembang ya tapi sekarang kita udah punya opsi di situ ya Martinez Varane jelas sekarang ini sih lebih solid lah walaupun baru 2 game ya jadi jangan terlalu langsung senang dulu wah Martinez Varane ini enggak lah baru 2 game kelihatan solid ya dua orang ini solid saling saling covernya solid ya kan dan juga jelas dengan Martinez punya daya juang dan juga apa senioritas dan pengalaman Varane itu benar-benar menurut gue sih paduan yang match in heaven lah kalau orang kata luar ya. Nah, McFred itu udah ada pengganti ya, yaitu Casemiro. Ya, udah Casemiro nggak perlu gue ngomongin lagi kualitasnya ya, dan dia tuh orangnya jarang cedera loh, bener nggak? Gue lihat sih recordnya tuh jarang cedera. Kita ada opsi gitu dari McFred. Kalau kita mau main 1 DM, Casemiro main. Ya, backupnya mungkin McTominay atau Fred lah, nggak masalah. 11-12 mereka berdua, bener nggak? Kalau kita main 2 DM, ya Casemiro dengan ya McTominay atau Fred. Bisa juga. Ya kan? Atau Casemiro dengan Eriksen. Bisa juga. Nah, jadi midfield yang nggak konsisten itu kita udah ada solusinya. Ya. Untuk winger, ya kalau seandainya Sancho sama Rashford nggak form, ya kan? Kita ada Anthony yang menurut gue bisa langsung main, ya kan? Ya kecuali ya kalau dia inilah, kecuali dia cedera ya, karena musim lalu dia sempat cedera lama loh, ya karena cedera ankle atau apa ya itu gue kaget juga tuh. Pas here we go, gue cek transfer mark, wah musim lalu cedera lama juga di ankle. Ya mungkin yang nonton Eredivisie ngerti kali ya kenapa dia mungkin di tackle orang atau apa kali sengklek atau gimana gue nggak tahu tapi dia cedera lama juga musim lalu ya selama Anthony fit menurut gue dia pasti bakal main ya berarti Sancho sama Rashford ini bakal fighting untuk tempat dia di first team ya apa yang terjadi dengan Elanga Pelestri ya nasib deh bener kan nasib nggak mungkin Anthony nggak dimainin kalau gue bilang sih dari awal nggak mungkin dia berarti jadi kayak apa nasibnya kayak Sancho under Ole gitu kan ya dibeli mahal-mahal cuma buat cadangan doang nggak mungkin Anthony udah pasti langsung main pasti 100% ya jadi seperti itu kalau gue lihat ini tim ini udah lengkap ya lu nggak bisa expect oke lah squad depth kita masih belum bagus gitu kan ya belum ada satu orang di setiap posisi atau apa ya kita apa ya realistis aja lah nah, kalian tahu lah gue orang realistis ngomong apa adanya dari dalam satu transferan lu mana mungkin ngeganti semua pemain gitu loh benar mana mungkin lu langsung beli semua backup pemain nggak mungkin gitu loh ya kan perlu ada proses percaya proses benar nggak percaya proses integrasikan dulu pemain yang udah ada ya kan problemnya kita udah tahu masalahnya kan di musim lalu ya kan walaupun gue bilang striker juga masalah ya karena Ronaldo Martial itu nggak cukup ya kalau lagi cedera ya berarti Garnacho harus step up gitu loh benar nggak ya winger nggak ini winger kita nggak apa winger nggak perform midfield nggak perform back center back nggak perform dan itu kita ada jawabannya semua ya ada jawabannya ya bahkan Luke Shaw dengan Alex Telles pun ya kalau mereka nggak perform kita udah ada jawabannya Alex Telles kan udah keluar kan ya, makanya kita ada Malaysia gitu udah ada jawabannya ini udah cukup lengkap nih kalau gue bilang ya untuk juara Premier League ya nggak mungkin ya lu mimpi lah gitu ya
Ya, tapi mimpi bisa jadi kenyataan ya, asal jangan basah aja. Tapi gimana pun juga ini udah lengkap gitu loh, untuk kita minimal buat masuk top 4 ya. Beberapa minggu lalu gue bilang, wah masuk top 4 aja ini berat, kita harus fighting. Tapi kalau ngeliat transferan kayak begini, ya kan, yang menurut gue sih udah cukup, udah lengkap, udah lengkap, udah lengkap banget. Kalau emang seandainya kita mau nambah lagi ya jelas midfield atau striker itu perlu banget. Ya kan? Bahkan sekarang ini gue bilang kiper pun ya, kalau ngeliat De Gea nggak bisa main sistem Ten Hag tuh udah harus diganti. Ya, karena dia juga udah mulai tua, benar nggak ya? Jangan sampai kita perpanjang kontrak De Gea dengan harga yang fantastis juga gitu, ntar akhirnya mubazir. Ya, ini udah lengkap. Ya, sorry aja ya, gue nggak bukannya nggak percaya proses ya, lu jangan 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 apa jangan jangan mikir gue orang kayak begitu gitu. Gue percaya proses, makanya gue bilang juga kalau kita beli lagi pemain yang menurut gue sih belum tentu itu keputusan yang bagus gitu loh. Itu udah kayak bumerang. Ya kecuali Ronaldo keluar. Ronaldo keluar lu harus buru-buru cari striker deh ya. Striker si Sasa Kalahasik aja tuh ya kan sebelumnya kan udah ada rumor tuh kita mau beli ya kan sekarang Wolverhampton mau beli Sasa Kalahasik lah siapa namanya. Benar nggak? Ya jadi ini penting banget nih ya. Bukannya gue mau ekspektasi tinggi ada Ten Hag atau apa ya, tapi gimana pun juga Ten Hag ya Ten Hag megang apa namanya? Ya berani megang Manchester United dia ekspektasinya bakal tinggi dari semuanya gitu loh. Apalagi dengan tim yang menurut gue udah lengkap, ya dia minimal harus coba fight untuk ya harus masuk top 4 sih kalau gue bilang ya. Sama juga lah kayak Anthony benar nggak? Orang pada bilang wah ekspektasinya Anthony tinggi nih ya kan jangan terlalu tinggi lah masih muda ya kan terpressure lah harga kemahalan. Ya sorry aja ya. Ya lu nggak bisa ngomong begitu gitu loh. Dia tahu dibeli dengan harga mahal kok. Ya, yang membedakan pemain hebat dan tidak hebat ya itu. Ya, lu dibeli mahal atau murah, kalau lu jelek ya jelek gitu. Kalau lu pemain hebat ya pemain hebat, nggak masalah lu dibeli harga berapa, di umur berapa. Ya, itu perbedaannya gitu loh. Ya kan? Bukan masalah oh dibeli 100 gitu oh jadi jelek, nggak ada hubungannya. Pressure pasti selalu ada. Lu main untuk Manchester United juga pasti selalu ada pressure gitu loh. Ya kan? Untuk pemain 50 juta kayak Fred aja ada pressure, bener. Ya kan? Ya gue tahu lah gitu kita nggak bisa meremehkan kesehatan mentalitas seorang pemain tapi tetap aja lu main untuk Manchester United selalu ada pressure ya jadi gitu kalau gue bilang gue sih berharap harapan gue untuk Manchester United udah berubah ya menurut gue sebelumnya wah nggak serius di transfer Ronaldo mau keluar wah berat gitu loh berat banget untuk masuk top 4 tapi dengan gue udah melihat begini kita udah lengkap banget nih kita punya tim ya. Em, Menurut gue sih untuk challenge ke top 4 ini udah pasti ini tim bisa banget. Ini tim bisa banget ya. Dengan catatan Ronaldo nggak keluar. Ya, gimana menurut kalian? Setuju nggak dengan pendapat gua ya? Atau gimana? Ekspektasi kalian sekarang apa akan Ten Hag, akan Manchester United-nya Ten Hag ya dengan squad seperti ini ya. Ya terserah nggak apa-apa kalau bilang oh minimal Piala Kerbau ya terserah boleh aja gitu loh. Namanya juga ekspektasi sebagai fans Manchester United ekspektasinya pasti tinggi gitu kan ya benar nggak ya. Kalau gue bilang sih fighting top 4 itu udah pasti harus gitu loh ya. Dan gue yakin banget ya ini tim sangat bisa. Kalau gue ngeliat tim ini gue cuma ragu di De Gea doang. De Gea dia bisa bisa adjust nggak gitu loh dengan cara mainnya Ten Hag. Ya gue udah lihat di 2 game terakhir nih. Ya, gara-gara kita dibantai Brentford ya dua itu kesalahan dia gitu kan ya. Dia kayaknya rada anti untuk build up dari belakang. Rada anti dia kelihatannya. Ya. Oke, itu aja yang gue bisa omongin ya ada hari ini. Sorry sekali lagi videonya terlambat ya karena gitulah ya tadi pagi gue telat bangun dan harus buru-buru ngantor ya jadi baru bisa bikin malam ini ya. Sekian video dari gue, kalau suka jangan lupa like, subscribe, and thank you for watching.